Bang, jangan ada background anak-anak begitu Bang ya, supaya diskusi kita itu kusyuk Bang. Ya. Oke. Jadi Bang, Abang sudah mengerti tema kita malam ini apa? Tema kita malam ini adalah melawan orang-orang yang mengatakan Yesus bukan hamba Tuhan, yaitu para tolologet dan orang-orang yang sudah ketularan. Saya mau tanya dulu, saya pastikan, apakah Anda setuju dengan dua tolologet ini yang mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Saya di sini naik bukan masalah setuju atau tidaknya. Tetapi kalau Baik, kita kasih naik yang berikut. Teman-teman tolong waras ya. Tolong. Teman-teman sekali lagi tolong waras. Kalau teman-teman tidak waras jangan naik. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda naik ke sini pastikan Anda sepakat dengan duo tolologet ini yang mengatakan Yesus bukan hamba Tuhan. Tolong. Ya, tolong. Kita kasih naik yang berikutnya ada Pion. Sebentar ya. Harefa. Sebentar. Lilius. Oke, Lilius. Selamat malam Bang Lilius. Selamat malam. Oke, silakan Bang Lilius, nyalakan kamera Anda. Bang Lilius, apakah Anda mendengar saya? Halo, Bang Eris TV. Silakan Bang Lilius, nyalakan kamera Bang. Oke, baik ya. Semoga kita ketemu orang waras ya. Teman-teman, tolong. Saya sudah ngomong berapa kali nih teman-teman. Kalau kalian benar naik ke sini, berlakulah seperti seorang pria. Ya, buka kamera Anda, mari kita berdebat. Saya kasih kesempatan yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya kepada orang-orang yang sudah ketularan virus duo tolologet ini. Silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Eliman Sagala. Sudah kurang baik gimana saya? Saya sudah beri kesempatan yang selebar-lebarnya, tapi belum ada yang tanggung jawab. Eliman Sagala, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Eliman Sagala, kenalkan diri dulu Bang. Apakah Abang Kristen? Nama saya Eliman Sagala. Oke. Berarti Abang seorang Kristen. Oke, Abang setuju bahwasanya dengan dua tolologet ini yang mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Tidak, Bang. Terus ngapain Abang naik ke sini? Oke, nampaknya Anda juga termasuk golongan orang-orang yang tidak sehat akalnya. Tolong teman-teman, tolong. Kalian jadi saksi ya betapa orang-orang itu pada banyak yang belum berjamaah. Saya sudah bilang, apakah kalian punya telinga? Jika kalian punya telinga, dengarkan omongan saya ini. Yang boleh mengajukan permintaan naik adalah yang setuju dengan dua tolologet ini dan ingin membantu mereka, ya, mengeluarkan segala dalil-dalil, bukti-bukti bahwasanya benar yang mereka katakan Yesus bukan hamba Tuhan. Silakan. Kita kasih naik ada Guruku Jethro Sirait. Ya, silakan Guruku Jethro Sirait, nyalakan kamera Anda. Bang, Guruku Jethro Sirait. Iya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Gini kan enak. Oke. Bang, Abang sudah dengar tadi omongan saya? Iya, saya dengar. Oke, Abang setuju dengan dua tolologet ini yang mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan?
Bahkan kalau ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan itu gila. Tapi gini Bang sedikit, kalau langsung saya jawab nanti pasti Edis langsung turunkan. Bukan Bang, saya perlu Kan ada konteks yang saya membedakan. perlu orang untuk mengasah IQ penonton nih. Apakah Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Iya, dari sudut pandang dia sebagai hamba, ada adolos, ya. Ada sudut pandangnya juga sebagai Berarti Anda setuju. diakonos, Baik. sebagai pais gitu kan. Baik, berarti Anda setuju bahwasanya Yesus bukan hamba Tuhan. Lihat konteksnya Edis. Jadi kan Yesus itu kan punya banyak gelar. Bukan saya Dia tidak tanya menghamba, konteks. Dia sebagai Gini, apakah Anda setuju bahwasanya Yesus hamba Tuhan? Yesus hamba Tuhan. Ah ya sudah, berarti Anda Yolos, setuju dengan saya. kan? Saya turunkan. Baik, Anda setuju dengan saya turunkan. Susah ini teman-teman, agak sedikit sulit ya, sedikit sulit. Oke, kita cari lagi. Sebentar ya, Lendi Sitepu. Ah, sombong kali abang ini dipanggil dipanggil tidak nyaut. Kalau dipanggil itu nyaut lah, Bang. Lagi jariku sedang megang kue, tangan kiriku sedang megang HP, jadi agak sedikit terganggu. Pakai gini aku. Yalah, baik. Oke, Bang. Sorry, Bang. Pakai deh, sorry. Abang setuju bahwasanya Yesus bukan hamba Tuhan? Untuk sementara saya setuju dulu biar nanti Semacam bingung, semacam masih bingung-bingung. Jadi kita pun kasih ayat yang sederhana saja ya Bang ya. Kita buka Matius pasal yang ke-12. Oke, Matius pasal 12. Oke, saya hilangkan dulu nih Bang supaya tidak mengganggu. Oke, kelihatan ya Bang ya? ya. Saya konfirmasi dulu, jangan-jangan itu bukan Alkitab itu Alkitabnya Saksi Yehova. Nanti Abang bilang begitu. Saya percaya kok sama Bang Edi, saya Oke, percaya. baik. Kita buka ayat 16. Coba baca ini Bang. Aduh, ini kecil sekali, kalau di HP saya jadinya kecil loh. Oke, kita perbesar. Kelihatan? Ya, Yesus hamba Tuhan. Oke. Pertanyaan saya, apakah Abang mau melawan judul perikop ini? Apakah dalam ayat itu bukan menceritakan tentang konteks keberadaan Yesus dalam satu konteks, bukan? Iya, pertanyaan saya simpel saja Bang. Apakah Abang tidak setuju bahwa Yesus hamba Tuhan yang tertulis ini?
Kalau menurut saya, Yesus pernah jadi hamba Tuhan juga, dan dia juga Udah setelah pensiun. naik ke surga maha kuasa. Gitu yang saya pahami. Oke, jadi pertanyaan saya, apakah Yesus hamba Tuhan? Pernah hamba Tuhan. Pernah hamba Tuhan dan sekarang sudah pensiun. Sekarang dia sudah naik kelas jadi CEO dia sekarang. Yang kayak begini nih. Ya baik, dibawa dulu. Ya udah, kalau dibawa-bawa kalau udah kayak begini jawabannya kita turunkan. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Ya, mari makanya tadi itu saya sudah sedikit tidak berminat. Karena apa? Karena dia bilang sekarang hamba Tuhan dulu, nanti enggak gitu kan. Tolong ya, kita kasih naik orang-orang yang memang benar-benar orang-orang yang betul-betul punya pendirian yang teguh ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Dani, ya silakan Dani. Oke, Dani 303, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Dani 303. Ya, halo Bang. Oke, gini dong, kan enak kalau begini naik. Oke. Bang Dani, saya mau tanya dulu Bang, Kristen Bang? Kristen Bang, puji Tuhan Kristen kita Bang. Oke, berarti Abang setuju ya bahwasanya Yesus bukan hamba Tuhan? Enggak Bang, karena Yesus hamba Tuhan juga kalau di dalam Alkitab tadi. Terus ngapain Abang naik ke sini? Aduh, udah dibilang yang naik ke sini tuh yang setuju dengan mereka, Bang. Nanti kalau saya nggak setuju, nanti saya diturunkan sama Bang. Terus Ya, kan tadi kan di ngapain Alkitab. Bang? Kalau Bang, kita ini lagi Nah. ngundang orang yang setuju dengan mereka. Aduh, ganggu aja Bang ini. kayak mana? Udah dibilangin kok. Susah orang-orang udah dibilangin. Begini loh, di sini ini ada dua orang yang ngaku apologet. Menurut sudut pandang mereka. Tapi menurut Alkitab, mereka bukan apologet, tapi tolologet. Kenapa? Kenapa? Ada alasannya. Ada alasannya disebut tolologet. Karena apa yang tertulis dalam Alkitab itu dibalikannya. Gitu loh, di dalam Alkitab tertulis Yesus hamba Tuhan. Banyak itu ayat-ayatnya. Hambaku yang kupilih, hambaku yang kupilih, hamba yang menderita, Mesias yang akan menderita dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sama mereka bukan, dia bukan hamba Tuhan. Nah, makanya kalau Anda setuju dengan mereka, saya beri kesempatan. Gimana sih? Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Dian. Ya, silakan Dian. Oke, selamat malam Saudari Dian. Halo Dian. Oke, baik Dian, saya turunkan dulu. Atau saya putarkan dulu lah videonya ya, saya putarkan dulu. Baik. Teman-teman sekalian, supaya teman-teman tidak tidak bingung atau teman-teman tuh biar teman-teman nyambung begitu ya. Saya akan putarkan dulu ini ya. Kita buka Edis TV di TikTok, Edis TV. Oke. Sebentar ya, Edis TV. Oke. Sebentar, saya hilangkan dulu ini ya. Saya balikkan dulu. Oke. Nah, ini dia. Nah. Perhatikan teman-teman, dengarkan ya. Dengarkan nih. Dengarkan ya. Dan nih. Baiklah, kesimpulannya Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya.
Ya tidak lah. Kalau Yesus hamba Tuhan, itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila, begitu. Cuman saya belum... Memang pernyataan itu sesat. Memang pernyataan itu sesat. Oke, artinya kalau ada yang menyatakan Yesus hamba Tuhan, berarti Tidak benar. itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Karena kebenarannya Yesus adalah Allah. Baik, stop. Ya, nah orang tersebut ya mengatakan Yesus bukan hamba Tuhan dan dia belajar. Dia belajar itu dari katanya romonya. Nah, tapi romonya mengajarkan hal yang sama seperti yang saya ajarkan. Nah, dalam keadaan sudah dimuliakan pun, diangkat ke surga pun, sudah bangkit pun, Alkitab menyebut dia sebagai hamba Allah yang kudus. nah itu. Jadi di satu sisi dia bilang saya belajar dengan Romo tadi tuh, Daniel tadi tuh. Tetapi di detik yang sama omongan Romonya pun tidak dipercaya. Begitu, makanya tolong kalau Anda setuju dengan dua tolologet ini, naik kemari dan berdiskusilah dengan baik. Kalau Anda setuju dengan saya, jangan naik. Nanti kita jadi room gosip. Tolong. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ibu Comel. Semoga orang ini nggak ngomong setuju dengan saya. Kalau setuju dengan saya lagi, aduh sakit kepala saya. Ibu Comel, silakan nyalakan kamera dulu. Edi, tak berani lah. Ibu Comel, nyalakan kamera. Tidak berani, Dis. Turun saja. Terus ngapain naik ke sini, Bu Comel? Aduh. Ini orang-orangnya mana sih? Atau di kolom komentar aja nah. Soalnya saya naikin tuh kayak gitu semua nanti. Capek loh saya teman-teman. Ini ada 47 orang. Itu nanti kalau saya naikkan, udah berapa tadi kita naik? Ada 10 orang kita naikkan dari tadi. Semua kayak gitu kan? Semua nggak jelas semua. Nah, iya nggak jelas. Ayo coba naik satu orang yuk, yang jelas yuk. Siapa? Siapa yang setuju dengan Agatha dengan mata pisau alias Robert Mokondo? Silakan. Siapa coba? Ketik di kolom komentar. Siapa? Setuju? Silakan. Supaya kita diskusi. Ayo. Silakan siapa? Silakan. Ayo siapa? Siapa? Ntar saya lihat ya di kolom komentarnya ya. Nah, malah orang ngomong setuju tapi nggak ngajukan permintaan naik. Aduh. Miracle TV. Miracle TV. Saya lihat dulu Miracle TV, adakah dia di sini? Adakah dia mengajukan permintaan naik? Miracle TV. Nggak ada kan? Berat. Beginilah mereka teman-teman ya. Kalau di kolom komentar mereka ngomong naik, mereka nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Edit gambar. Bikin gambar, edit. Aduh. Apalah yang mereka bisa ini. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Arman Sitorus. Coba Arman Sitorus. Bang Arman Sitorus. Halo? Arman Sitorus. Oke, nampaknya sinyal dia rendah teman-teman. Jadi naik ke sini dia hanya muter-muter seperti itu. Kita kasih naik ada Peter Sky. Silakan Peter Sky.
Kita akan menunggu seharian ini nampaknya teman-teman. Menunggu satu orang yang setuju gitu. Oke, Peter Sky, nyalakan kamera dulu, Bang. Halo, Bang Peter. Oke, jangan sombong lah, Bang. Kalau dipanggil tuh nyaut lah, Bang. Sombong abang ini, dipanggil pun diam aja. Ayo Bang, silakan. Bang. Abang Kristen. Oh, nggak ada suara, Bang. Nggak ada suara, Bang. Kami nggak dengar apa-apa. Coba mungkin perangkatnya dicabut saja, Bang. Pakai headset saja. Ini kayak gini aja loh, Bang. Headset murah-murah begini, Bang. Tes. Cek 1 2 1 2. Oke. Tes. Oke. Sudah? Dengar sekarang. Abang Kristen. Ya, Kristen Bang. Oke. Abang setuju dengan dua tolologet ini yang mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Setuju Bang, setuju Bang. Ini yang kutunggu-tunggu dari tadi nih. Iya. Aduh, Oke. Ketemu juga ya. Oke. Ada Alkitab di situ, Ketemu Bang ya. juga, Biar Bang. kita jangan debat kusir, oke? Jangan debat kusir. Ambil Alkitab. Oke. Kalau misalnya Anda tidak percaya dengan Alkitab, artinya kita selesai. Oke, saya tanya dulu, Anda percaya dengan Adalah. Alkitab? Percaya. Oke. Saya habis pulang ibadah tadi bawa Oke. Alkitab. Buka Matius pasal 12. Silakan, Bang. Sebentar. Nikita. Ambilkan pakai Alkitab, Nikita, ambilkan pakai Alkitab dulu. Kita Nikita. tes ya, apakah Alkitab kita Di sama meja. ya, Bang ya? Di meja. Baik. Elin ambilkan Elin. Di tas itu. Di tas merah. Oke, sambil Abang nunggu Alkitab di situ, saya bukakan Alkitab Ya. saya di sini, Bang ya. Oke. Siap. Ini Matius pasal 12, Bang. Oke? Iya, siap. Oke. Di sini, Bang, judul perikopnya ini sudah dikasih, Bang. Coba Abang bisa baca itu judul perikopnya ini. Aduh, tunjuk saya mana lagi nih. Nih, aduh pakai kacamata lagi tunjuk saya ini, Bang, kelihatan? Di ayat di mana kita mana? Supaya saya Matius bisa buka. pasal yang ke-12. Matius Pasal 12. Pasal 12. Oke, ayatnya yang ke-16. Ayat 16. Iya. Oke, lihat Bang, di situ ada nggak judul perikopnya? Sudah dikasih judul. Yesus hamba Tuhan. Oke, tertulis apa satu kali lagi? Judulnya, Yesus hamba Tuhan. Oke, berarti sesat ini judul ini, betul? Ya itu Bang, jangan dulu langsung dibahaslah dulu Bang. Bukan, ini permasalahan kita ini adalah pokoknya Yesus hamba Tuhan itu sesat gitu. Gila bahkan. Kalau kamu mengatakan Yesus hamba Tuhan, gila kau. Itulah kata si Robert Mokondo. Nah, coba. Begini Bang. Bang Edis, Bukan, jangan begini, Bang. panjang-panjang Yesus- dulu, Bang. Sebentar, jangan panjang-panjang dulu. Apakah di sini tertulis Yesus hamba Tuhan? Ya, tertulis Bang. Yesus Oke, hamba Tuhan itu, Bang. berarti ini judul ini menyesatkan, betul? Ini Bang, dalam kemanusiaannya dia sebagai hamba Tuhan Bang. Iya, berarti Tapi hamba dia itu Tuhan Allah tidak? Itu. Dia hamba Tuhan sebagai kemanusiaannya. Iya, bukan berarti Yesus sebagai hamba Tuhan atau tidak? Berarti hamba Tuhan atau tidak? Dalam kemanusiaannya Bang Edis. Iya, Dalam jawabannya begini. kemanusiaan. Pilihannya begini. Yesus hamba Tuhan. A, sesat. B, betul. Coba jawabannya. Yesus hamba Tuhan sebagai kemanusiaannya Bang. Iya, berarti betul tidak dia hamba Tuhan? Sebagai kemanusiaan dia sebagai hamba Tuhan. Manusianya, bukan sebagai keilahiannya Bang. Oke, berarti kalau pernyataan Yesus hamba Tuhan berarti sesat. Iya, kalau dibilang ilah dia sebagai Allah terus hamba bagaimana Bang? Sesat lah Bang. Oke, mana ayatnya? Silakan. Coba tunjuk Yesus Bang. bukan hamba Tuhan. Silakan. Ayat yang Banyak Bang, berkontradiksi banyak Bang dengan ini. ayatnya. Silakan. Saya Silakan. tidak hafal ayatnya Bang, tapi banyak Bang. Ayatnya Bang. Ya, Saya satu tidak- aja, satu. Saya Tunjukkan tidak hafal. tunjukkan ayatnya Yesus bukan hamba Tuhan. Silakan. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Baru di kitab mana itu lupa Engkau saya. adalah Tuhan. Engkau Oke, adalah Allah coba tunjukkan dan ayatnya. Allah.
Tunjuk saya tidak hafal, Bang. ayatnya. Sorry. Saya nggak cuma hafal satu HP, terus, Bang. Saya mau cari Oke, dalam Alkitab, mau cari dalam di apa, Alkitab Bang? tadi. Coba dalam Alkitab mana? Mau cari di Chat GPT saya cuma satu HP, Bang. Tidak banyak saya, Bang. Tidak cuma satu HP saya, Bang. Oke, kalau nggak ada ayatnya Tapi cari ada dulu. itu apa? Cari dulu ayatnya, Bang kalau nggak Edis. ada cari dulu ayatnya, cari ayat. Teman-teman, tolonglah ya kalau berdiskusi pakai ayat, bukan pakai nafsu, bukan pakai dogma, bukan pakai doktrin. Pakailah ayat yang tertulis di situ. Tidak pernah ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus, siapakah aku ini? Engkau adalah Tuhan. Nggak pernah ada. Engkau adalah Mesias. Itu yang benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Itu yang betul. Jangan kau tambah-tambahi isi Alkitab itu. Aduh. Kita kasih naik yang berikutnya. Pokoknya teman-teman, orang yang bisa dikena sama duo tolologet ini, saya pastikan orang tersebut awam, nggak pernah baca Alkitab. Saya pastikan. Kalau nggak percaya kita buktikan. Ayo kita kasih naik satu lagi. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Bobby RB. Silakan Bobby RB, nyalakan kamera Anda. Bang Bobby RB. Bang Bobby, coba Bang suara musik dikecilkan dulu Bang. Masih kecil dulu. Bang Bobby RB, aduh, kalau mau naik coba cari situasi yang bagus lah Bang, begitu ya Bang ya. Jangan Abang naik di belakang ada disco, di belakang ada mesin diesel, begitu Bang. Oke, kenalkan diri dulu Abang. Abang Kristen Bang? Ya, saya Kristen Bang Edis. Abang lagi di mana Bang? Bersih kali Bang. Oh ya, ini lagi nongkrong di kopi Bang Edis. Oke. Bang, Abang setuju bahwasanya Yesus bukan hamba Tuhan? Di satu sisi saya setuju kalau Yesus itu bukan hamba Tuhan. Tapi di satu sisi memang Yesus itu adalah hamba Tuhan. Jadi saya jadi bingung Bang kalau begini Bang. Ini yang dibahas Bang. Yang jadi masalah adalah ketika orang mengatakan kalau ada yang bilang Yesus hamba Tuhan itu sesat, gila dia Bang. Itu yang jadi soal. Begitu. Apakah Abang setuju dengan hal tersebut? Kalau untuk dibilang seperti itu saya tidak setuju. Oke, berarti Abang nonton di bawah. Terima kasih Bang. Siap. Kita kasih naik orang-orang yang tidak setuju. Tolong teman-teman ngerti ya. Apakah perlu saya putarkan satu kali lagi kepada teman-teman bahwasanya dua orang ini mengatakan Yesus itu bukan hamba Tuhan. Bahkan kalau ada orang bilang begitu, itu adalah sesat. Saya putarkan satu kali lagi ya. Kesimpulannya Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya. Ya tidaklah. Ya tidaklah. Yesus bukan hamba Tuhan. Tidaklah, bukan hamba Tuhan. Iya. Oke, lanjut. Yesus hamba Tuhan itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila begitu. Cuman saya belum. Memang pernyataan itu sesat. Nah. Memang pernyataan itu sesat begitu. Kalau ada yang bilang Yesus hamba Tuhan itu pernyataan sesat kata si Agatha. Ya, sesat itu. Kalau bilang Yesus hamba Tuhan, sesat. Coba dengarkan ya, dengarkan. Orang gila begitu. Cuman saya belum. Memang pernyataan itu sesat. Memang pernyataan itu sesat. Oke, artinya kalau ada yang menyatakan Yesus hamba Tuhan berarti Tidak itu benar. tidak benar. Tidak benar. Karena kebenarannya Yesus adalah Allah. Tuh. Dalam keadaan sudah dimuliakan pun, diangkat ke surga pun, sudah bangkit pun, Alkitab menyebut dia sebagai hamba Allah yang kudus. Jelas ya?
Itu video Romonya tadi. Romonya yang kata Agatha dia berbelajar kepadanya. Ini Romonya sama yang dia waktu belajar ngapain gitu loh. Saya nggak tahu kenapa begitu ya. Ya silakan. Saya cari satu orang saja teman-teman yang betul-betul yang benar-benar konsisten seperti yang tadi. Cuman yang tadi kan permasalahannya dia tidak bisa tunjuk ayatnya. Ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Eurico. Silakan Eurico. Eurico. Bang Eurico. Inilah sombong dia ini. Dipanggil-panggil tidak mau bicara. Oke, baik. Kalau dia nggak panggil-panggil tidak mau bicara, Bang. kita turunkan. Kita terlambat kau ngomong. Makanya waktu dipanggil tuh ngomong. Giliran dipanggil nggak ngomong-ngomong. Giliran udah mau ditendang, iya katanya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Huta Huruk. Huta Huruk Lumban Soit. Oke. Selamat malam Bang Huta Huruk Lumban Soit. Nyalakan kamera dulu Bang. Ya bentar ya, untuk sabar-sabar. Oke. Gini dong, dipanggil nyaut, buka kamera gitu loh. Kalau gini saya senang. Silakan Bang. Nah, gini kan mantap. Tapi kita itu Oke, Bang Huta Huruk, perkenalkan diri dulu Bang. Kalau dari nama-namanya pastilah Kristen ya Bang ya. exactly. Oke, baik. Silakan Bang. Abang setuju dengan pernyataan Saya dua setuju. orang ini bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Setuju. Baik. Ada Alkitab di situ? Kebetulan saya belum nggak lakunya. Cuman gini, dari dasarnya itu kan berdasarkan dari Yohanes 1 ayat 1. Silakan dibaca. Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Mau saya bacakan? Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu secara umumnya. Bukan itu tertulis, Bang. Yohanes Jadi, 1 ayat pada mulanya adalah 1, firman. Yesus bukan hamba Tuhan. Iya, maksudnya gini, pada mulanya kan adalah firman. Bukan salah, Ya ini kan? saya baca. Sebentar, Bang. Ini tertulis Yohanes 1 ayat 1, Yesus bukan hamba Tuhan, ini tulisannya. Yesus bukan hamba Tuhan. Ini saya baca nih, Yesus bukan hamba Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, Yesus bukan hamba Tuhan, Yesus bukan hamba Tuhan, Yesus bukan hamba Tuhan, Yesus bukan hamba Tuhan nih. Gimana? Jangan menyesatkan Bang Edis. Loh, buktinya Anda bilang Yohanes 1 ayat 1, Yesus bukan hamba Tuhan. Tunjukkan di layar, coba tunjukkan di layar. Kita yang mana itu? Oke, baik, saya tunjukkan di layar ya. Baik. Saya balik dulu layar Pada mulanya saya. adalah firman. Jangan menyesatkan lah. Iya, Bang, di mana di situ tertulis Yesus bukan hamba Tuhan? Aduh. Makanya tertulis di situ Kenapa kan kenapa firman itu tidak bersama-sama kenapa tidak dengan Abang sebentar, Allah. Bang? Dan Kenapa firman tidak itu Abang adalah- buka begini? Kenapa tidak Abang buka Kejadian 1 ayat 1? Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu ya. Ya, berarti kesimpulannya Yesus bukan hamba Tuhan kan? Ya jelas. Ya, Bang. Karena Tidur dulu firman- di bawah ya. Tidur dulu di bawah, Bang. Tidur dulu di bawah saya. Di bawah sana lu tidur. Heran saya dengan mereka ini nunjuk ayat apa nggak nyambung gitu loh. Selalu nggak nyambung. Ayatnya itu nggak pernah nyambung dengan apa yang kita. Heran saya. Cobalah. Yohanes 1 ayat 1. Di situ tertulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu dibilang, berarti Yesus bukan hamba Tuhan. Ini gimana pola pikirnya ini? Aduh. Susah kadang-kadang ini berat.
tertulis aja lah, yang jelas-jelas tertulis di situ gitu loh. Itu Yohanes 1 ayat 1 berbicara tentang Sang Firman, Sang Dafar, yang pada mulanya bersama-sama dengan Elohim, dengan Theos. Dan dia adalah Theos. Begitu. Nggak ada di situ dibilang Yesus bukan hamba Tuhan. Kenapa sih kalian itu kebablasan membaca Alkitab itu loh? Heran saya loh, heran. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Netanyahu. Silakan Netanyahu. Ya, silakan Netanyahu. Oke, Bang Netanyahu, nyalakan kamera dulu, Bang. Halo, Bang. Aduh, Halo, dipanggil. selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Abang dipanggil jangan sombong lah, Bang. Dipanggil-panggil sampai berkali-kali, Abang diam. Yuk, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Silakan, Bang. Oke. Oke. Ya, selamat malam. Selamat malam, Abang. Pasti Kristen ya, Bang ya? Ya, Protestan. Bang, setujukah Abang bahwasanya Yesus bukanlah hamba Tuhan? Bahkan kalau ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, itu sesat. Oh iya. Setuju? Kemarin saya sempat masuk ke roomnya anak Batak. Ya, saya coba tanya tentang statementnya Bang Edis. Memang benar sesuai isi kitab, Yesus hamba Tuhan. Tapi adanya statementnya anak Batak bahwa selagi masih di dunia, secara kemanusiaan memang hamba Tuhan. Bang, Tapi kita setelah kita bukan membahas itu, Bang. Kita membahas statement bahwa Yesus hamba Tuhan itu sesat. Oh, enggak, saya enggak bilang sesat. Saya enggak bilang sesat. Berarti Cuman, Abang tidak setuju. Berarti Abang tidak setuju. Tidak setuju, kalau Abang? Yesus Tuhan masih di bumi, selagi kemanusiaannya dia hamba Tuhan. Tapi setelah naik ke surga, dia diberikan kuasa dan kemuliaan karena dia sudah naik dan mendapatkan kemuliaannya, sehingga dia diberikan kuasa atas segala isi dunia. Oke, ketika dia diberikan kekuasaan tersebut, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Pertanyaan saya, ketika kuasa itu pun diberikan kepada Yesus, apakah dia masih menjadi hamba daripada Bapa di surga? Karena menurut saya dengar itu, dia kembali kepada firmannya. Jadi dia... Mana ayatnya? maksudnya Silakan. Mana ayatnya bahwa setelah Yesus naik ke surga, dia bukan hamba Bapa lagi? Silakan. Mana tunjukkan ayatnya? Saya pernah buka di Matius 10 ya, kalau nggak salah. Matius. Silakan. Bentar. Matius berapa ya? Kalau tadi kan di Matius 12. Matius 28 ayat 17. Oke, silakan dibaca. 18. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah." Jadi kalau pemahaman saya itu tidak lagi menjadi Bukan, Bang, hamba, kita nggak tapi bahas punya- pemahaman Anda, Bang. Kalau kita bahas pemahaman, kita debat kusir. Percaya sama saya? Setuju? Memang debat kusir itu. Oke, Ya, setuju. pertanyaan saya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka sekarang aku bukan hamba Tuhan lagi. Mana ayatnya? Coba. Mana coba ayatnya? Di Alkitab juga Yesus tidak disebutkan lagi sebagai hamba. Setelah dia naik ke surga tidak Oke, ada mana? penjelasan bahwa dia... Mana ayatnya, maksudnya coba? statusnya bukan itu Bang Edis. Maksudnya saya setelah kematian dan dia bangkit tidak diceritakan lagi bahwa dia menjadi hamba. Oke, coba Hamba Tuhan. ada Alkitab di situ? Ada. Oke, buka 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ya. Ya, ayat 28.
Oh ini 2 Korintus, bentar. 1 Korintus 15. 15. Oke. Ya, 15 ayat 28. Tetapi ini apa ya? Kebangkitan Abang kita sambil ya. abang sambil lihat sini Bang, biar abang abang lihat sini biar jelas kita diskusinya. Coba baca 1 Ya, bentar. Korintus pasal 15 ayat 28. Oke, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Ya, dia sebagai Allah ya, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayat itu sesat ya. Enggak, di sini kan enggak dijelaskan. Coba dia jelaskan sebagai kepada hamba. saya. Coba jelaskan kepada saya. Coba jelaskan. Enggak. Oke. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus ya, di bawah Stop Yesus. dulu. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Kristus, Kristus itu siapa? Yesus bukan? Yesus bukan itu Kristus di situ. Yesus Oke. Kristus. Lalu ia sebagai anak sendiri ngapain dia? Akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Oke. Yesus akan menaklukkan dirinya di bawah siapa? Di Allah Bapa. Oke, berarti dia di situ udah pensiun, jadi hamba. Apakah ayat itu mau Anda rubah? Maka dia sendiri akan menaklukkan Bapa di surga, betul? Bukan, ini maksudnya kan tidak dijelaskan bahwa dia masih menjadi hamba. Kenapa dikatakan dia menaklukkan diri di bawah Bapa di surga? Menaklukkan diri, bentar ya. Iya, maksudnya ini kan berarti masih Allah Bapa lebih tinggi. Jadi dia menaklukkan. Salah, bukan lebih tinggi. Salah, bukan lebih tinggi. Bapa di surga diinjak kepalanya di situ. Betul nggak? Coba betul. Setelah, ya makanya baca yang betul. Coba, betulkah Tuhan Yesus mengadakan pemberontakan kepada Bapa di surga supaya dia lebih tinggi daripada Bapa di surga? Coba. Iya. Tapi kan Yesus ini kan adalah firman Allah itu yang bereinkarnasi menjadi manusia. Bang, kita itu sedang membahas apakah Yesus hamba Tuhan. Setuju? Pertanyaan saya, Iya. apakah Anda percaya dengan 2 Korintus pasal yang ke-15 ayat 27 dan 28 tadi? Saya percaya bahwa Oke, dia menaklukkan. setelah segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, lalu Kristus sendiri akan menaklukkan Bapa di surga nggak? Yang benar ini Edis bagaimana ini? Coba Edis baca yang benar, Coba baca bunyi ayat itu, lalu ia sendiri akan menaklukkan Bapa di surga. Betul, coba baca yang benar. Menaklukkan dirinya. Kenapa dia kok menaklukkan diri kepada Bapa di surga? Coba. Karena kalau menurut pendapat saya, karena dia berasal dari Allah Bapa, firman Ya, Allah itu harusnya sendiri. dia nggak boleh menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Lawan aja, pimpin pemberontakan. Pimpin pemberontakan. Bukankah segala sesuatu telah diberikan kepadaku? Maka sudah waktunya sekarang Bapa di surga kita lawan, betul? Betul nggak? Betul? Memang Harus kalau- melakukan kudeta. Sebentar. Sebentar. Tuhan Yesus harus menjadi Lucifer yang kedua. Harus menjadi iblis yang kedua. Harus melakukan pemberontakan kepada Bapa di surga. Betul? Kalau seperti itu kan pikirannya Edis ya. Justru Itu saya kan mengikuti pikirannya Anda. Oke. Coba tunjukkan kepada saya kapan Tuhan Yesus dia tidak menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Tunjukkan ayatnya. Sekarang saya tidak mau lagi menaklukkan diri kepada Bapa di surga karena segala kuasa sudah diberikan kepada saya. Silakan.
Kalau hal-hal itu kan kosmik, itu saya secara Justru manusia yang berdosa Anda nggak tadi bisa, mengatakan, justru membahas. saya itu mengejar statement Anda yang mengatakan bahwa ia bukan lagi hamba Bapa di surga. Udah pensiun dia jadi hamba Bapa di surga, udah pensiun. Udah waktunya sekarang Bukan menjadi. statement saya. Ya udah, mana ayatnya? Itu bukan statement saya. Itu saya waktu itu tanya ke anak Batak. Jadi statementnya Anda anak malah Batak. ngelempar kepada orang lain. Jangan ngelempar ke orang lain. Jangan membawa-bawa orang lain, begitu loh. Apakah Anda tadi mengatakan bahwasanya Saya bertanya ke dia. Saya coba tanya dia, statementnya Edis, apakah Yesus sampai sekarang masih hamba Tuhan? Nah, menurut anak Batak, selagi dia masih di bumi, keilahian dia masih manusia, dia Baik. masih hamba. Tetap coba buka Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Silakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Iya, sambil belajar ya, Dis. Nah, kalau belajar bagus, juga Bang. buka kita. Saya senang kalau kita sama-sama belajar. Yang saya tidak senang kalau mengeluarkan statement-statement yang berlawanan dengan Alkitab. Begitu. Oke, Kisah Para Rasul berapa tadi, Dis? 3 ayat 13. 3 ayat 13. Silakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya, Silakan. judulnya. Ya. Perikop. Ayat berapa tadi? 3:13. 13, 10, 11. Oh ya. Allah Abraham ya. Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Oke. Siapa yang ngomong itu? Gitu ya? Yang ngomong itu siapa? Barusan loh tadi abang bilang judul perikopnya Petrus menyembuhkan. Sekarang saya tanya yang ngomong di situ abang udah bingung. Iya, iya. Coba bang, siapa yang bicara di situ bang? Petrus. Petrus. Pertanyaan saya, Petrus berjumpa tidak, bercengkrama tidak sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesus? Iya, dia muridnya Yesus. Oke, muridnya, bahkan dia dipilih menjadi kepala dari gereja jemaat yang didirikan, betul? Iya. Apa kata Rasul Petrus setelah Yesus naik ke surga? Kalau di sini sih penjelasan Petrus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi ada Sesat penjelasan di situ sini, Petrus. hambanya. Sebentar bang. Sesat di situ Petrus itu bang. Masa Yesus dibilang hambanya? Memang bidat Petrus ini. Masa dibilang di situ Yesus hambanya bang? Udah gimana kalau Rasul Petrus kita bilang aja dia udah gila, udah sinting dia, betul? Karena dia bilang Yesus hambanya. Gimana kira-kira? Memang ya kalau kita kurang membaca kitab ya seperti ini ya, dengan begini. Ya iya, sambil sharing. makanya begitu bang. Makanya saya bilang mereka ini dua tolologe. Yang bilang Yesus hamba Tuhan itu adalah para rasul, para nabi. Gimana sih, aduh. Ya. Begitu loh. Baik, Sudah? makasih, Edis. Sama-sama bang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Selalu. Amin, amin. Ya. Tuhan Yesus berkati ya. Shalom, shalom. Saya turunkan. Ayo silakan, yang lainnya silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Tin. Ya, silakan Tin.
Halo Tin, silakan nyalakan kamera. Tin? Halo. Ya, silakan Tin, nyalakan kamera dulu. Ah, gitu. Duduk yang bagus dulu, tenang. Oke. Ya. Kristen? Oke. Gimana, setujukah bahwasanya Yesus bukan hamba Tuhan? Yesus itu hamba Tuhan ketika dia menjadi manusia. Pertanyaannya bukan itu. Setuju atau tidak bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Setuju, tapi ketika dia menjadi manusia, tapi dia Allah itu juga gitu. Coba Ketika jelaskan. dia menjadi Oke, manusia. silakan jelaskan. Jelaskan. Ketika dia menjadi manusia, di dalam, aku kasih ayat ya. Oke, silakan. Di dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam ayat ini mengatakan, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia mengambil rupa sebagai hamba untuk melayani manusia dan menebus dosa manusia. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, dia kan sudah duduk di samping Allah Bapa. Jadi dia tidak jadi hamba lagi gitu. Lalu dia duduk di sana di samping Bapa di surga itu bukan sebagai hamba, lalu sebagai apa? Bagi anaknya, dia kan anaknya, dia tidak berperan lagi. Hamba itu kan dalam arti mengabdi kan, istilahnya melayani. Seperti di dalam gereja kan bisa dikatakan pendeta Apakah itu dia hamba. masih melayani Bapa di surga? Dia ketika di surga, dia sudah sama seperti Allah Bapa kan? Dia tidak lagi menjadi melayani Bapa di surga. Tidak, maksudnya dia tidak seperti manusia pada umumnya lagi. Bukan. yang Kita nggak melayani bahas dia manusia. seperti manusia. Nggak Mas, itu bukan urusan kita. Pertanyaannya, ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, apakah dia masih melayani Bapa di surga? Karena dia sudah sama seperti Allah itu, kuasanya sudah besar sama seperti Allah Bapa itu. Oke, Kan buka dia 2 sudah Korintus. Oke, baik. 2 ayatnya dulu, ayat pendukungnya dulu, silakan. Bahwa setelah ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, maka ia sama seperti Bapa di surga, kuasanya sama, begitu. Silakan, ayatnya. Ayatnya saya lupa sih, cuman pernah baca. Nah, ini fitnah yang nyata ini kalau udah begini. Ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Islam, waktu saya minta ayatnya, lupa, selalu lupa. Oke, buka 2 Korintus pasal yang ke-15. 2 Korintus Pasal 15. 2 Korintus 15. Ya, 2 Korintus 15. 1 Korintus 15. Sorry, maaf, salah. Makanya. Maaf, salah. 1 Korintus 15 maksud saya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-28. 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Coba jelaskan itu kepada kami. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya dan melakukan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi. Ya itu kan dia sudah sama seperti Allah ini, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan dia kan ketika dia jelma jadi manusia itu. Coba pelan-pelan. Coba dibaca baris yang pertama. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Stop.
Tetapi, atau dimulai dulu dari 27-nya, coba. Dari 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi Siapa kalau itu? Nya yang pertama sama nya yang kedua siapa-siapa aja itu? sebab segala sesuatu ditaklukkannya di bawah kakinya. Di bawah kaki Allah Bapa. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar, pelan-pelan ya. Oke, kita belajar lagi isi Alkitab supaya Alkitab ini teman-teman tidak diperkosa atau dipahami dari luar konteks agama atau perjanjian lama ya. Karena kalau kita baca ini menurut konteks pemahaman di luar konteks Ibrani, maka yang terjadi adalah pemerkosaan seperti itu ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Sabar ya, 15. Oke, saya hilangkan dulu ini. Oke. 1 Korintus pasal 15 ya. Ayat yang kita mulai dari ayat yang sebentar ya. Kita mulai dari ayat 25. Saya bacakan ya, saya yang baca. Ya, silakan. Karena ia di sini siapa? Memegang pemerintah. Tunggu baca dulu, Bang. Nanti aku jawab asal-asalan. Baik, saya baca. Baik, saya baca. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Saya ulangi lagi. Karena ia harus memegang pemerintahan. Siapa ia di sini? Karena ia harus memerintahnya sebagai raja. Yesus. Baik, betul. Karena ia, kita ganti saja kalau ada kata ganti ya. Karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Oke? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di sorga di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu ini dalam tanda kutip nih, kelihatan tanda kutipnya? Kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Saya ulangi satu kali lagi. Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, apakah di situ termasuk Bapa di sorga? Ya. Termasuk Bapa di sorga ditaklukkan oleh Yesus? Tidak. Iya, makanya di sini ada kata-kata, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Malahan, perhatikan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan apa? Anak akan apa? Anak akan apa? Memberontak kepada Bapa di sorga yang telah menaklukkan semuanya di bawah Yesus? Atau kenapa? Telah melakukan segala sesuatu di bawah kakinya. Iya, memberontak. Bahwa anak akan berontak kepada Bapa di sorga? Astaga. Udah saya apologet, saya juga yang jadi pendeta sekarang ini. Memang berat tugas apologet. Sulit. Saya ulangi lagi ya, nih. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus oleh Bapa di sorga, ya, maka ia sendiri, Yesus, ya, sebagai anak
akan menaklukkan dirinya di bawah kaki Dia, Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Supaya apa? Supaya Allah, Bapa di surga, menjadi semua di dalam semua. Atau kalau bingung, kita pakai terjemahan lain gimana? Mau pakai terjemahan lain? Biar tidak pusing? Boleh. Kan sekarang Baik. belajar juga. Kita klik. Ya, kalau belajar gitu saya senang. Kalau belajar saya senang. Saya juga belajar. Nah, gitu dong ya. Kita buka, klik 38-nya ini ya. Klik. 28-nya ini kita klik. Nah, ini ada banyak terjemahan nih. Kalau bingung dengan ayat Alkitab, baca terjemahan lain. Ya. Nah, saya suka dengan terjemahan sederhana. Nih, LAI sudah mengeluarkan Alkitab yang terjemahan sederhana Indonesia. Namanya TSI. Oke, saya bacakan terjemahan TSI. Perhatikan. Sesudah segala sesuatu berada di bawah kuasa anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Maka Kristus sendiri akan menunjukkan bahwa dirinya pun berada di Bawah kuasa Allah. Iya, bahwa Kristus sendiri akan menunjukkan bahwa dirinya pun berada di bawah kuasa Allah Bapa yang sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa anaknya. Dengan demikian nyatalah bahwa Allah adalah yang maha kuasa dan maha tinggi. Gitu. Ini pengajaran Kristen tuh begini. Jadi jangan memutarbalikkan ajaran Kristen dengan mengatakan bahwa setelah segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka Kristus sendiri akan membuat orang-orang melawan Bapa di surga. Bukan. Terus Bapa di surga, Yesus jadi penentang Bapa di surga. Artinya Anda membuat Yesus jadi Lucifer versi kedua. Begitu, yang melakukan pemberontakan kepada Bapa di surga, itu yang dilakukan Lucifer. Di dalam Alkitab, Lucifer membawa 1/3 para malaikat untuk memberontak. Seperti itu. Nah, kita baca terjemahan lain. Bis. Bis itu bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka ia sendiri, yaitu anak Allah, akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Ini ajaran Kristen tuh ini. Begitu loh. Makanya Tuhan Yesus itu menjadi lambang bahwa Bapa di surga memerintah. Begitu, makanya Tuhan Yesus itu tidak bertindak berdasarkan kemauan sendiri. Karena kalau dia bertindak berdasarkan kemauan sendiri, maka dia sudah membuat Bapa di surga tidak berarti apa-apa bagi dia. Begitu, makanya kehadiran Yesus itu sama seperti kehadiran Bapa di surga. Makanya Bapa di surga memerintah dengan perantaraan anaknya. Bapa di surga menjadi raja dengan perantaraan anaknya. Begitu. Supaya apa? Supaya nyata-nyatalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi siapa? Untuk apa Yesus Tuhan tuh? Untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Itu ajaran Kristen tuh kayak begitu. Jangan diputar-putar ke sana kian kemari. Gitu. Bagaimana supaya Bapa di surga memerintah? Ya harus menjadikan Yesus sebagai raja. Gimana Bapa mau jadi raja kalau Yesus tidak menjadi raja? Begitu, karena Bapa di surga itu bukan fisik, ya, bukan daging dan tulang, tidak berwujud seperti yang kita bayangkan. Bagaimana caranya ia yang begitu besar, yang langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya? Gimana dia mau jadi raja di tengah-tengah kita? Ya dengan cara menurunkan Mesiasnya. Seperti itu. Oke Bang, jadi mengerti. Itulah ajaran Kristen. Begitu. Jadi ajaran Kristen itu
Tuhan yang Maha Esa, begitu. Oke, setuju? Setuju. Kan Baik. kalau dijelaskan gitu ngerti kan? Ya iya, Nah, itu kalau mau belajar, jadi jangan modal ngotot. Gitu. Ya, seperti itu. Menyampaikan yang saya baca gitu loh. Baik, baik. Sudah Saya teruskan. sampaikan kan sebenarnya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Stephen, sebentar. Kita kasih naik, ada Hunter. Ya, silakan Hunter. Oke, silakan Hunter. Shalom Bang. Shalom Bang Hunter. Bang, kita Bang. diskusinya tentang ini Bang ya. Yesus bukan hamba Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Ya Bang, sebelum saya jawab begini Bang. Gimana? Saya setuju setiap narasi Abang Bang. Karena Abang menjelaskan akurat. Tapi satu Bang yang nggak saya setuju dengan Abang ini. Janganlah Abang bilang orang tolol Bang. Bilang sesat gini Bang, nggak boleh Bang. Bang, karena Buah sudah hasil. mengajarkan sesuatu. Gini loh, gini Bang, gini. Ini baik. Dalam hal itu oke lah, saya setuju dengan Anda Bang. Tetapi Bang, kalau kita tidak menggunakan bahasa yang keras begini, nanti nggak sadar-sadar Bang. Gitu loh. Betul Bang. Jadi gini loh Bang. Abang itu saya akui Bang. Abang benar, Abang pas itu Bang. Tapi satu Bang, bentuk kasih Abang sama teman-teman apologet itu, waduh gimana Bang ya, kayak kesannya Abang super power sendirian gitu loh Bang, nggak boleh juga gitu loh Bang. Baik. Masa Abang Kalau bikin tolol? kalau dalam hal itu saya setuju lah sama Anda. Cuman Iya, Bang. Cuman kadang-kadang kalau tidak kita kerasin, kadang-kadang begini Bang. Anak itu Bang, kadang-kadang kalau kita lambai-lambaikan tangan, jangan. Itu kadang-kadang dia masih ngeyel terus. Kadang-kadang sesekali kita perlu ambil rotan juga. Fuck gitu juga biar dia begitu kaget begitu. Tapi Boleh lagi saya itu, terima. Bang. Tapi saran Anda tetap Boleh saya lah, Bang. terima. Jangan tapi jangan terlalu lama-lama kasar. lah Bang, maksud aku Bang. Baik, saya setuju. Boleh setuju gitu, dengan Bang. Anda. Tapi jangan terlalu lama lah Bang. Baik, saya Kadang setuju kasihan dengan juga, Anda. kayak Agatha tadi siang itu nangis loh Bang. Bukan, saya tidak serang pribadinya Bang. Saya nggak mau kalau urusan pribadinya itu saya nggak urusan. Tapi statementnya Iya, itu harus membuat gelar sebagai tolologi. Tolologet, bukan apologet Bang. Jadi tolologet. Iya lah Bang. Oke lah Bang. Tapi saya setuju harapan dengan Anda. ya. Jangan terlalu, artinya cuma sekali ini aja lah ya. Iya, itu Mudah-mudahan besok berhenti. Tapi kalau Iya. masih ngelawan gimana Bang? Kalau masih melawan Ya, gimana? urusan dia lah Bang. Yang penting kami tahu kualitas Bang Edis bagaimana, yang lain bagaimana. Itu aja Bang. Oke, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Tuhan Yesus berkati. Bang, makasih Bang. Baik, saya turunkan. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Aduh, salah pencet. Ini maksudnya salah pencet ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Nababan. Ya, silakan. Nababan. Ya, halo Bang Nababan, nyalakan kamera dulu. Nababan. Makasih Bang Obi. Thank you Bang. Makasih Bang Obi. Nababan. Oke, Nababan sombong sekali. Sudah kita sapa-sapa tapi tidak nyahut. Kita kasih naik yang berikutnya ada Ferdinand Hutapea. Oke, Bang Ferdinand Hutapea, nyalakan kamera dulu, Bang. Ferdinand Hutapea, silakan, Bang. Saya undang dari sini untuk menyalakan kamera, ayo. putus-putus. Halo Bang Ferdinand.
Nanti aja bang, belum. Aduh, gimana Bang Ferdinand? Udah dinaikkan, nanti aja. Ayo silakan teman-teman. Perdebatan, perbedaan pendapat ya perlu kita sikapi untuk memunculkan kebenaran dari situ. Kalau ada dua orang yang berbeda, kita diskusikan dengan baik, kita debatkan yang baik supaya semakin tajam, supaya semakin jelas pemahaman kita akan Alkitab. Karena banyak orang malas baca Alkitab, senangnya denger dogma. Baca Alkitab tidak mau, dengar dogma nomor 1. Ayo silakan. Kita kasih naik ada The Truth. Ayo, silakan The Truth. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Nggak bisa nyalakan kamera bang. Kalau cuma mau nanya santai aja ya, boleh nggak? Bisa Bang, bisa. Di sini wajib menyalakan kamera Bang. Kalau Abang The Truth, kenapa Abang takut menyalakan kamera? Silakan Bang. Enggak bang, ini gelap bang. Cuma mau nanya sebentar aja bang. Nanti kalau lampunya sudah hidup baru naik lagi. Kalau sudah terang baru naik lagi ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Melki Sumolang. Silakan Melki Sumolang. Oke, Melki Sumolang tidak ada. Kita kasih naik ada Oping ya, silakan Oping. Silakan Oping, nyalakan kamera Oping. Lah, penakut kamu Dis, takut debat. Iya. Kok takut debat? Gimana kamu aja belum nyalakan kamera kok takut debat? Silakan. Kameramu nyalakan. Kamu jagonya di kandang aja Dis. Jagonya di kandang. Mau di kandang siapa? Buktinya kamu sama Agatha itu kok. Kamu nyalakan saja kameramu dulu, silakan. Kamera nyalakan dulu. Jangan berani di kandang lah. Ya sudah, kamu suruh saya datang ke kandang siapa? Biar saya datangi. Cari yang netral toh. Kurang netral bagaimana room saya ini? Ngomong sudah Buktinya saya siap. kalau ada yang gimana? Orang yang pintar debat ya, kamu kasih turunin. Pasti ini penyembah patung Maria ini dari logat. Bang, coba saya tanya dulu. Apakah Anda penyembah patung Maria? Lari dia. Sudah saya bilang pasti itu. Teman-teman saya kasih tahu ya, mereka membenci saya membabi buta bukan karena apa yang saya ajarkan. Mereka benci saya membabi buta karena mereka saya kritik jangan sembah-sembah patung. Itu membuat hati mereka sakit. Karena otaknya sudah dari kecil itu sudah nyaman dengan nyembah patung. Kalau diganggu, maka nalurinya ya itu akan membuat pembelaan diri. Berarti Edis ini sesat, saksi Yehova. Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Tetapi Yesus hanya Tuhan. Berarti saksi Yehova. Aduh. Kita kasih naik ada sebentar ya. Stephen Ngongo. Ya, silakan Stephen Ngongo. Edis hanya percaya Yesus itu Tuhan. Silakan, Ngongo, nyalakan kamera. Stephen Ngongo. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Saya undang dari sini. Oh. Nah, gitu dong ya. Selamat malam Bang. Abang duduk dulu yang bagus. Selamat malam Bang. Oke, duduk yang bagus. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Salam kenal. Salam kenal kembali Bang. Abang Kristen ya? Ya, aku Oke. Kristen Katolik.
Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang bantah di sini? Abang setuju ya bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Ya, Yesus adalah Tuhan, Bukan hamba Tuhan. bukan hamba Tuhan. Baik. Ada Alkitab di situ? Nggak ada mas, kan saya umat awam. Oke, baik. Saya tunjukkan dulu. Inilah teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman bilang bahwasanya tolologet ini tidak ada dampaknya. Ada. Biasanya yang kena dampak itu orang-orang awam. Baik. Saya mau tunjuk dulu sama Abang. Siapa tahu Abang tidak percaya kalau ini Alkitab. Ya, saya buka Matius pasal yang ke-12. Oke. Oh, saya hilangin dulu ini Bang ya. Apakah Anda percaya bahwa ini Matius pasal 12 atau jangan-jangan Anda bilang itu kitab saksi Yehova Bang? Makanya saya suruh kitab Anda sendiri. Ya, Oke, percaya ya? Percaya nggak? kelihatan hurufnya bang. Nggak kelihatan hurufnya. Pantes Abang nggak bisa ngelihat apa yang tertulis dalam Alkitab. Abang boleh baca kok. Oke, baik. Kita buka pasal ayat 16. Coba Abang baca ini. Banyak orang. Bukan. Judul perikopnya dulu. Judul perikopnya dulu. Oh, Yesus hamba Tuhan. Oke, berarti judul ini salah ya. Berarti judul ini harus kita perbaiki. Yesus, mana pulpen saya? Ini kita bikin dulu tulisan di sini. Ini hambanya ditambahin di sini. Yesus bukan hamba Tuhan. Gitu yang betul ya? Ya. Yesus. Oke, ya. baik. Oke, Yesus kita hamba turutin. Tuhan. Bukan Bang. Yesus bukan hamba Tuhan. Itu tulisannya. Ya, Yesus. Ini ada tulisan di sini kecil Bang. Ini ada beberapa mili di sini sudut ya. Ini tulisannya bukan ya. Yesus bukan hamba Tuhan. Baik, kita baca. Ya. Betul. Oke. Coba Bang baca ayat 18-nya. Baca ayat 18-nya Bang. Lihatlah. Itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenaan. Aku akan menaruh Roh Kudus, menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, siapa di sini? Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Ini berbicara tentang siapa? Ya, tentang hamba Tuhan Yesus. Siapa? Yesus. Oke, berarti Yesus bukan hamba ya. Lihat, itu bukan hambaku. Begitu ya? Ya. Betul. Itu bukan hambaku, betul? Itu hambaku atau itu bukan hambaku? Yang itu bukan hambaku. Oke, berarti bacanya lihatlah, itu bukan hambaku yang kupilih, betul? Betul. Makanya kan saya bilang kan. Makanya memang yang bisa kena pengaruh tolologet nih orang-orang. Oke Bang, mandi dulu ya. Mandi dulu, nanti kalau sudah mandi naik lagi ke sini. Jadi kalau mereka ini baca Alkitab teman-teman kayak gini. Yesus bukan hamba Tuhan. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu bukan hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah,
dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Wih, bangsa-bangsa akan berharap kepadanya loh, tapi bukan hamba Tuhan dia itu, bukan. Bukan. Ya, bukan. Dia bukan hamba Tuhan, tapi bangsa-bangsa akan berharap kepadanya. Gimana ini, susah memang mereka ini. Oke, silakan yuk. Yang berikutnya. Saya pastikan, saya jelaskan sama teman-teman ya. Biasanya teman-teman yang melawan Alkitab, satu, nyembah batu. Ini yang lawan Alkitab biar kalian tahu. Tabiat-tabiat orang lawan Alkitab. Satu, nyembah batu. Dua, nyembah patung. Antara itu. Kalau nggak percaya, coba aja naik ke sini. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada bunga desa. Silakan bunga desa, nyalakan kamera dulu. Halo bunga desa. Patungku keren. Pokoknya kalau kalian bahas patung, jawaban dia adalah patungku keren. Aku cinta mati dengan patung, sampai mati akan tetap patung. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Mr. Hura FPO. Ya, silakan Hura FPO. Hura FPO, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Wah, menggema Bang. Ya, selamat malam Bang. Jangan pakai eko Bang, menggema. Balik lagi ke sini Bang. Coba ekonya dihilangkan dulu. Oke, Halo? oke. Halo. Baiklah, masih menggema. Satu. Masih menggema tapi tidak terlalu parah. Oke. Apakah Anda Kristen? Kristen Protestan. Oke. Setuju Bang bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Hamba Tuhan Bang. Ya ngapain Abang naik ke sini? Saya turunkan kalau begitu Bang. Gimana sih orang-orang ini? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Goris. Makasih Bang JB. Piala Dunia. Thank you Bang JB. Thank you. Ngomong-ngomong Piala Dunia, kita besok nobar ya teman-teman ya. Oke, Goris. Selamat malam Bang Goris. Ya, selamat malam. Oke Bang, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan. Sabar Bang Edi, sebentar saya naik lagi ya. Oke, baik. Kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik, ada Andimaan. Mana tadi dia? Oke, hilang. Kita kasih naik, ada Nela Dinar Sitanggang. Oke, Nela Dinar Sitanggang, nyalakan kamera dulu. Nela Dinar Sitanggang. Oke, Horas Le. Horas, jangan sombong-sombong lah Le, sudah dipanggil-panggil. Diam saja, nggak mau ngomong. Bang. Sorry Le, dadang berbaju dah. Ya harusnya pakai baju lah Blay. Baru kerja Le. Buru Sitanggang nona walap. Oke. Tapi Le dah. Nggak apa-apa. Oke, Le.
Apa kalian Oleh. setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Merang pala wow tidak kabar minggu itu. Baiklah, baik. Saya turunkan kalau begitu. Tolong teman-teman yang naik, tolong teman-teman harus tahu ya. Tujuan naik itu harus tahu teman-teman. Aduh, berat ini. Yuk, di tap-tap layar dulu yuk. Di tap-tap layar, share-share dulu, bagi-bagikan dulu, follow-follow dulu channel ini. Teman-teman, kita itu harus memberitakan Injil itu secara utuh, secara penuh. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, ya. Kita harus menerima, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Yesus harus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya Yesus jadi Tuhan, itu bukan Yesus menjadi jenis partikel tertentu. Karena banyak orang berpikir, Yesus Tuhan itu artinya Yesus sejenis zat partikel tertentu. Sama kayak orang-orang Islam. Karena di dalam pikiran orang Islam, Tuhan itu artinya zat tertentu. Padahal tidak ada Alkitab bilang begitu. Arti Tuhan di dalam Alkitab itu, kurios itu, artinya tuan. Sesuatu yang memerintah, sesuatu yang merajai Anda. Begitu, maksudnya begitu. Ya, kalau Yesus belum memerintah hidupmu, kalau Yesus belum merajai hidupmu, menguasai, bertahta di dalam hatimu, artinya Yesus belum jadi Tuhan. Bisa-bisa yang memerintah hidupmu adalah setan atau iblis. Contoh orang-orang yang belum menjadi Yesus menjadi Tuhan. Contohnya, kita kasih putar dulu videonya ya. Kita kasih putar. Contohnya begini, contohnya ada istri orang, ya, kemudian jemarinya itu mendarat di paha istri orang tersebut. Ku beri kalian contoh, nih dengarkan ya, sebentar ya, saya kasih lihat, kita pakai slow motion. Contoh, perhatikan. 0,5 ya perputarannya. Nah, ini contoh. Saya kasih contoh ya. Stop. Nah, ini namanya Robert. Ya, Robert. Nah, si Robert, perhatikan jarinya. Jemari Robert mulai piknik ya. Mulai piknik ke lutut istri orang. Saya tidak tahu ini siapa. Yang jelas ini bukan istrinya Robert. Robert bersama dengan temannya. Perhatikan. Inilah yang katanya Yesus adalah Tuhan, kata dia. Yesus Tuhan itu artinya Yesus sejenis zat partikel tertentu seperti pemahaman orang Islam. Perhatikan. Oh, lihat tangannya tadi, lihat. Sebentar, putar dikit lagi. Oh, lihat itu tangannya. Nah, itu. Jemari Robert mulai mendarat di paha istrinya orang. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alat. Mirip demo memasak, Robert mulai berakting di depan istri orang. Nah, kita tidak tahu teman-teman apa yang terjadi setelah acara dugem, setelah acara party-party ini ya. Ya, bisa jadi mereka bertiga, ya, bisa jadi Robert berdua, tidak tahu ya. Yang jelas inilah kelakuan orang yang berkata bahwa Yesus Tuhan, 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 Tuhan. Maksudnya Yesus jenis partikel tertentu. Jadi bukan begitu, teman-teman. Arti Yesus Tuhan, artinya itu Yesus memerintah. Bukan Yesus sejenis partikel zat tertentu. Karena di dalam Alkitab yang bisa menjadi Tuhan itu banyak.
perut bisa menjadi Tuhan. Bukan berarti perut itu jenis partikel tertentu. Setan, iblis itu bisa menjadi Tuhanmu. Ketika apa? Ketika hidupmu dikuasai dan dikendalikan oleh setan itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iblislah yang menjadi bapamu. Sebab kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu. Begitu. Makasih Bang Jo. Jadi pengertian menjadi Tuhan itu artinya menjadi sesuatu yang merajai. Menjadi sesuatu yang memerintah. Seperti itu. Nah sekarang kita sebagai orang Kristen yang harus menjadi Tuhan, yang harus memerintah, siapa? Bapa di surga. Gimana caranya supaya dia memerintah, supaya dia menjadi raja? Ya kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Yesus harus memerintah, Roh Kudus juga harus memerintah. Karena Roh Kudus dan Tuhan Yesus keluar dari Bapa di surga. Itu ajaran Kristen. Begitu. Bukan Yesus Tuhan artinya Yesus zat tertentu kayak orang Islam paham. Karena menurut orang Islam Tuhan itu adalah zat. Oh, gimana? Kenapa ada pertanyaan Yesus Tuhan apa manusia? Karena di dalam pikiran mereka Tuhan itu adalah partikel, zat tertentu. Begitu. Dan itu sangat mempengaruhi. Itu mempengaruhi banyak orang. Jadi banyak pengertian-pengertian di dalam Alkitab yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri. Yesus adalah kurios kita. Nah kata kurios itu pengertiannya bukan zat tertentu, bukan partikel tertentu. Kurios itu maksudnya kalau dalam bahasa Inggris Lord. Atau kalau bahasa Jawa tuh Gusti. Yang maknanya seseorang yang kepadanya kita membaktikan diri kita melakukan kehendak dan perintah-perintahnya. Begitu ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Sandy Gracia. Silakan Sandy Gracia. Sandy Gracia, nyalakan dulu kamera Anda, silakan. Oke, Bang Sandy, kenalkan diri dulu Bang. Abang bagus. Nggak apa-apa Bang, yang penting udah nyalakan kamera. Tapi jangan separuh Bang wajahnya Bang, Abang naik ke atas sedikit biar kelihatan. Nah gitu. Ya soalnya lagi bareng ini. Oke, Abang Kristen? Saya Katolik. Oke, Abang setuju dengan nanti kalau saya bilang tolologet nanti dimarah lagi. Ya dengan dua orang inilah. Abang setuju dengan pernyataan dua orang ini bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Yesus bukan hamba Tuhan. Ya itu tergantung mereka Pak. Saya tanya Anda gimana sih? Saya tanya Anda, apakah Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Bahkan kalau Yesus hamba Tuhan itu sesat. Saya putarkan lagi videonya ya. Aduh. Saya putarkan lagi videonya Bang. Nih, supaya Anda dengar apakah Yesus hamba Tuhan atau bukan. Ya, kita buka ini sebentar. Edis TV sebentar ya. Sabar Bang. Oke. Nih Bang dengarkan ya Bang ya. Dengarkan Bang. Dengarkan. Baiklah. Kesimpulannya Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya. Ya tidaklah. Kalau tidaklah. Gitu kan. Yesus bukan hamba Tuhan. Dia tidak hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila begitu. Cuman saya belum. Memang pernyataan itu sesat. Memang pernyataan itu sesat. Oke. Memang pernyataan itu sesat. Kalau ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, sesat itu yang bilang itu. Yesus hamba Tuhan itu. Oke. Nah, pertanyaan saya, setujukah Anda
Yesus bukan hamba Tuhan. Ya, bahkan Ya, sesat sebenarnya kalau bilang gini. Yesus hamba Tuhan. Gini Bang. Kalau mereka itu saya tidak peduli ya, karena Bukan, Anda setuju atau tidak? Gitu dulu. Jangan ngomongin orang. Kita ngomongin diri Anda. Apakah Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? kan Yesus itu banyak gelarnya, ada nabi, ada juru selamat. Nggak nyambung abang Ya itu. kan? Bang, yang ditanya bukan itu bang. Apakah Anda setuju Yesus bukanlah hamba Tuhan? Kalau kalau ada orang mengatakan Yesus hamba Tuhan, sesat orang itu. Bahkan orang gila kalau kata Robert yang ngomong itu Robert. Barang siapa yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, orang itu gila, kata Robert. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Kalau menurut Alkitab memang Yesus itu hamba Tuhan. Bukan menurut yang saya tanya, bukan itu bang. Apa setuju tidak dengan omongan mereka? Tidak setuju. Oke. Kalau tidak setuju, abang jangan naik ke sini. Oke, baiklah. Tuhan Yesus berkati ya bang ya. Aku turunkan bang. Oke, saya turunkan. Teman-teman, tolong teman-teman ya. Saya sudah ngomong berkali-kali loh. Tolong jangan ganggu dong acara ini. Yang saya undang naik itu adalah yang setuju dengan mereka. Supaya apa? Supaya terwakilkan unek-uneknya. Ibarat kata ya teman-teman, sudah saya bilang, ini ada makanan di depan. Memang orang Indonesia ini bandel-bandel, udah dibilang. Coba, kalau ada acara open house buka rumah ya, misalnya acara lebaran atau apa, sudah dibilang, datanglah jam 7 pagi. Mereka datang jam 5, datang jam 5. Jangan rebutan. Pokoknya di mana ada tulisan jangan, justru di situ malah dilawan. Memang kebiasaan masyarakat kita itu memang luar biasa, teman-teman. Luar biasa ya, luar biasa. Ini saya kasih tahu. Teman-teman, waktu saya di Indonesia, saya itu kalau salah jalan, saya putar balik. Suka-suka saya aja. Salah arah ya. Salah arah. Putar balik langsung. Di sini teman-teman jarang sekali ada orang seperti itu. Karena dia udah lihat, jangan putar balik. Orang nggak berani putar balik di situ. Di antara 1000 cuma 1 orang yang putar balik. Itu pun mungkin dia lagi mabuk. Itulah yang saya salut begitu. Luar biasa, penduduk negeri ini luar biasa. Begitu. Ya. Tapi kalau di Konoha sudah bilang jangan putar balik, justru malah di situ orang putar balik. Astaga, berat ini memang. Tolong teman-teman ya, tolong. Yang setuju dengan saya, jangan naik. Yang setuju dengan Robert, naik. Ya, murid Kristus, silakan bang. Abang jangan bilang murid Kristus, sudah dibilang dari kemarin murid Romo, dibilang kok. Silakan bang, nyalakan kamera dulu. Iya bang, selamat malam. Selamat malam, bang. Ya, ini hamba, saya nggak setuju hamba. Yesus bukan hamba. Bukan. Oke, ada Alkitab di situ bang? Iya, tapi saya boleh bernarasi dulu nggak? Menjelaskan dulu maksudnya. Kalau penjelasan nanti kita debat kusir loh bang. Gimana kalau kita Alkitab aja yang ngomong? Paling cuma 2 menit. Oke, silakan. Oke, gini. Ya, memang abang tadi sudah menunjukkan di 1 Korintus 15 ayat 28 kalau nggak salah tadi ya. 27 28. Nah, ya. Tapi begini bang, sebetulnya itu hanya konsep peran dan keekonomian. Saya pakai analogi seperti ini bang. Ayatnya dulu bang. Ayatnya dulu. Gini bang. Kalau ada tulisan Rasul Paulus itu harus Anda rubah. Ya.
Ini adalah peran dan keekonomian. Coba sebentar. Saya buka dulu 1 Korintus 15 ayat 28. Sebentar ya. 1 Korintus 15 ayat 28. Oke. Pokoknya teman-teman, kalau dia ini sebenarnya namamu itu nggak boleh pakai itu loh Bang. Udah saya bilang kemarin. 1 Korintus 15. Kasasi, Bang. Iya, tapi Anda itu Bang membawa nama Kristus, tetapi yang Anda bawa itu adalah asumsi dan hawa nafsu Anda sendiri. Saya punya dasar. Baik, sebentar. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke 27-28 ya Bang ya. Ya. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-15 27-28. Oke, coba tunjuk di sini Bang. Dalam peran dan keekonomiannya mana? Saya sudah cari sampai ayam belum tumbuh gigi pun, sampai tumbuh gigi pun ini kayaknya nggak akan ketemu nih. Mana coba? Silakan. Kalau di ayat itu memang tidak ada. Nah, terus adanya apa di yang Anda Filipi bawa? 2. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Barang siapa yang memberitakan Injil selain daripada Filipi apa yang 2, Bang. yang kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia, betul? Betul, adanya di Filipi 2. Oke, berarti Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba? Bukan hamba Tuhan? Bukan. Dia hanya menjalankan peran sebagai hamba. Kalau menjalankan peran sebagai hamba berarti bukan hamba Tuhan? Berarti pura dia hamba Tuhan. Berarti dia pura-pura, betul? Menjalankan tugas dan peran sebagai hamba. Iya, berarti pura-pura kan? Hanya acting saja, betul? Bukan pelaksanaan. Gimana sih ini? Mumet saya dengan bahasamu. Gini. Saya boleh bercerita kisah, boleh? Silakan. Misalnya ada 3 orang presiden, ada Prabowo, Putin, dan Donald Trump. Nah, mereka bertemu di suatu ruangan, lalu mereka membuat rapat. Nah, ada pembagian tugas, ada yang jadi ketua rapat, ada yang jadi moderator, ada yang jadi notulen. Secara peran, ada peran yang lebih tinggi, ada peran lebih rendah. Ada yang jadi ketua rapat, ada yang jadi notulen, ada yang jadi moderator. Tapi secara hakikat, ketiganya setara karena ketiganya sama-sama presiden. Tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Itu hanya dalam tugas peran mereka untuk berdiskusi gitu. Sama seperti Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya ini setara, Bang. Tidak ada yang lebih tinggi rendah. Hanya saja pada saat rencana keselamatan mereka memerankan peran dan tugas yang lebih tinggi lebih rendah tadi, sama seperti pimpinan rapat, moderator, notulen, seperti itu Bang. Jadi bukan masalah hakikatnya, tapi masalah ke tugas dan peran masing-masing, begitu. Sudah selesai ngomongnya? Sudah. Oke, baiklah teman-teman. Makanya saya selama berdebat saya dengan orang Islam, yang bikin buruk Kristen itu, yang bikin berat orang Islam itu masuk Kristen adalah orang-orang seperti orang ini. Ya. Udah sebentar Bang, tadi Abang udah bernarasi sebentar. Bang, tadi Anda sudah bernarasi. Boleh saya gantian bernarasi? Ya. Boleh? Ya. Baik. Kenapa teman-teman? Pengalaman saya berdebat dengan orang-orang Islam itu jangan ditanya lagi teman-teman ya. Udah 14 tahun lah sekarang. Nah, teman-teman, ketika saya berdebat dengan mereka, orang-orang Islam itu kelamaan berdebat dengan orang ini. Selain patung dipelintir jadi tabut perjanjian, patung dipelintir jadi boleh disembah, mereka akan memelintir lagi bahwa di sini itu bukan hamba, ya, bukan hamba itu. Baik, coba baca dulu nih. Yesaya 42. Hamba Tuhan. Dia memang memerankan peran sebagai hamba. Tenang Bang. Hamba Tuhan. Pertanyaan saya, siapa di sini yang dimaksud? Yang bertugas menjadi hamba adalah Yesus. Oke. Di sini berbicara tentang Yesus, betul? Betul. Coba Anda yang baca. Ya, lihat itu hambaku. Ini dalam rencana keselamatan. Yesus ditugaskan berperan untuk turun menjadi hamba. Abang punya Alkitab sendiri atau ini Alkitabnya? Coba Abang baca.
Kenapa orang ini punya Alkitab sendiri ya? Saya heran loh. Coba baca dulu, baca. Lihat itu hambaku yang kupegang. Stop. Orang Stop. pilihanku. Stop. Lihat itu hambaku yang kupegang. Siapa di sini? Yesus. Jangan dibisu-bisuin, Bang. Nggak perlu abang bisu-bisuin, nggak berisik kok. Yesus. Oke. Siapa yang berbicara? Bapak. Bapak di sorga berbicara tentang anaknya, betul? Apa kata Bapak di sorga? Lihat hambaku yang kupegang. Dia orang pilihanku. Dia ngomong apa? Hambaku, betul? Betul. Berarti bukan hambaku. Iya, dia bertugas turun menjadi hamba. Iya, berarti bukan hambaku. Dalam perannya dia menjadi hamba. Tadi kau bilang bukan. Iya, tadi dia kau berperan bilang menjadi hamba. bukan. Sekarang kau bilang Sama seperti tadi, Bang. Dalam rapat ada notulen, moderator, dan pimpinan rapat. Tadi kau bilang, sebentar, dia hamba tidak? Iya, dia berperan jadi hamba. Mana di sini? Lihat, itu berperan sebagai hamba mana di situ? Iya, di Filipi 2. Menurutmu, Filipi sebentar, 2, menurutmu Bapak di surga ini, dia salah memilih kata, harus kau koreksi dia. Berarti, mohon maaf, kau anggap dia tolol sehingga dia kurang kata peran di sini, betul? Pemahamannya, Bang, eksegesisnya, Bang. Astaga, memang mereka ini luar biasa ya. 2 Petrus. Oke, baik, 1 ayat sebentar. 21. Oke. Orang pilihanku. Oke, berarti orang pilihanku berarti bukan orang, betul? Dia jadi orang, betul. Turun untuk menjadi orang. Berarti bukan orang. Dia turun menjadi orang. Iya, berarti bukan orang. Kalau di sini tertulis orang, berarti bukan orang. Karena di sini tertulis hamba, berarti bukan hamba, kan gitu, betul? Hanya berperan, betul? Berperan, betul? Ya. Oke, karena dia berperan sebagai hamba, berarti dia bukan hamba, setuju? Ya. Oke, berarti ketika dia ngomong, berarti Bapak di surga ngomong, itu hambaku, berarti kata-kata ini berisi dusta, betul? Tidak, dia berperan sebagai hamba, betul. Sebentar, saya bacakan dulu, saya mau jadi tong sancong dulu. Sebentar, saya balikin dulu ya. Saya balikin dulu, Bang. Sebentar, Bang. Saya balikin dulu. Saya balikin dulu, Bang, kamera saya. Saya mau jadi tong ayat 6. Saya mau jadi tom sancong dulu, Bang. Tom sancong ya. Saya mau jadi tom sancong. Sebentar. Ya. Hamba adalah bukan. Sesungguhnya bukan itu adalah ia, dan ia adalah bukan. Dan bukan itu ia, dan ia itu adalah bukan. Dan tiadalah kamu itu, melainkan orang-orang yang bingung. Nih, saya buka Filipi. Aduh, beratnya. Silakan, Pak. Nih. Silakan. Kejadian 3. Aduh, kejadian lagi, aduh. Ayat 22. Silakan, Bang. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya sekarang manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, salah satu dari kita berarti Tuhan itu tidak tunggal satu mutlak. Ya, ada kata salah satu dari kita. Nah, ini udah penjelasan eksplisit. Kalau ngomong sama mereka, teman-teman ya, kita lagi bahas bawang, mereka akan bahas kasur yang dibahas. Kenapa sih nggak pernah nyambung sama kalian kalau ngobrol? Aduh, tidur dulu di bawang, nanti sakit kepala saya, naik darah tinggi saya nanti. Yang dibahas apa, yang dijawab apa, gitu loh. Aduh, Herman, sungguh Herman, luar biasa teman-teman. Udah, makasih Bang JB. Udah tertulis. Makasih Bang JB. Udah tertulis di situ hamba. Dibilang bukan, itu hanya pura-pura saja jadi hamba. Ketika Tuhan Yesus berdoa, itu pura-pura aja teman-teman. Sebenarnya dia nggak lagi berdoa, dia lagi nyontohin aja. Gimana sih? Sulit kayak begini nih. Waktu dia mati, itu pura-pura aja matinya. Sama seperti Rudi Botol, Rudi Iskariot. Teman-teman, tanya sama Rudi Iskariot, dia tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Nggak percaya dia.
Dia hanya pura-pura mati. Makanya ngomong sama mereka ini ya, iya adalah tidak, tidak adalah iya. Sesungguhnya iya itu adalah tidak, dan tidak itu adalah iya. Mumet ngomong sama mereka ini, mumet. Heran. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Mozi. Silakan Mozi. Halo Mozi. I just talk to you. Ya, kamera nyala dulu bang. Abang orang Indonesia atau orang mana? I'm from East Timor, bro. Ya, turn your camera on. You know. Turn your camera on. No, you know. No, you're not talking. You're not talking. Turn your camera on, and we talk. No, sorry. I'm Catholic. Yes, it doesn't matter. Turn your camera on. No, I just talk something about you. Ya, tidur dulu di bawah sana. Tidur dulu di bawah sana. Aduh, susah. Nggak usah lah so Inggris-Inggrisan begitu. Nggak usah lah ya. Nggak usah teman-teman. Biasa aja gitu loh. Ya, jangan seperti kata lagu Jamrud. Lagi-lagi lagu Jamrud nih ya. Jadi hobinya denger yang Inggris-Inggris biar bingung asal British. Cuang-cuang, cuang-cuang. Jangan begitu, tenang. Tenang ya, tenang. Nggak usah. Kalau nggak lancar ngomong bahasa Inggris, nggak usah lah bahasa Inggris bang.